Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Karena saya update video seminggu sekali mengenai make up untuk kulit sawo matang dan skincare untuk kulit berminyak. Ini saya pakai Joy Lab Skin Tone dan saya pakai teknik make up yang full gitu, yang biasa saya lakukan. Dan hasilnya lumayan men. Saya pakai setting spray dari Sada andalan saya dan juga campur dengan setting spray dari Studio Tropic yang glowy. Ya, kali ini saya akan membuat review Joy Lab Skin Tone Moisturizer Tint yang warnanya glee. Jadi ini itu tinted moisturizer yang ada warnanya. Harganya saya membelinya di online itu 120.000, tapi di official store-nya di Shopee 140 ribuan. Tapi saya yakin kalian pasti bisa mencari yang lebih murah daripada yang saya beli. Dan link pembelian akan saya tulis di description box yang harganya 120 ribuan. Jadi biar cepet aja, kalian nggak perlu mencari-cari di harga tertinggi atau harga terendahnya di aplikasi Shopee. Oh ya, yang warna glee ini yang warna tergelap ya. Oke, saya tidak tahu ini oxidate apa enggak. Kita lihat saja teksturnya seperti ini. Serut. Nah, ya ini saya sudah pakai pelembab dan saya nggak pakai sunscreen karena saya itu filmingnya itu malam, tengah malam, bukan tengah malam sih, maghrib ya, habis maghrib itu. Oke, langsung aja kita pakai si Joy Lab Skin Tone Moisture Tint ya. Joy Lab Skin Tone Moisture Tint yang warnanya glee. Oke, kita langsung saja swatchkan ke punggung tangan saya. Nah, dia warnanya kayak gini nih, kelihatan nggak? Dan teksturnya kental banget. Teksturnya sih ya, untuk saya ini tidak mirip seperti pelembab. Tuh, teksturnya kental banget. Ini nggak kayak pelembab, tapi kayak yaitu kayak foundation yang kental. Kan ada tuh foundation yang kental, ada yang cair. Nah, ini kayak foundation yang kental, nggak ngelewer sama sekali. Karena pelembab saya itu biasanya tuh lebih encer, lebih gel dan lebih kayak lotion gitu. Tahu kan apa teksturnya Skin Aqua ya, mirip-mirip gitu lah pelembab. Nah, ini tuh kayak foundation yang teksturnya kental. Oke, langsung saja. Ini tuh walaupun namanya pelembab yang ada warnanya, dia itu bukan pelembab ya, tetap diaplikasikan sebagai base makeup, bukan pelembab. Karena kalau pelembab itu dia sebelum sunscreen, tapi si Skin Tone ini, si Skin Tone Moisture Tint ini dia diaplikasikan setelah sunscreen. Karena yaitu dia bukan skincare man, dia ini temennya foundation, tapi dia di bawahnya foundation. Dia ini mengandung SPF, di dalamnya itu ada titanium dioksida dan zinc oksida. Dia berarti mengandung physical sunscreen. Tapi kan ya biasanya kita pakai sebentar aja atau sedikit aja, kita tetap butuh sunscreen yang namanya sunscreen, bener-bener sunscreen. Karena apabila kita mengaplikasikan base makeup biasanya kan dikit aja, tapi apabila kita mengaplikasikan sunscreen mesti volumenya lebih banyak daripada kita mengaplikasikan base makeup. Misalnya sunscreen tuh jumlahnya segini, 2 kepal gini, tapi kalau si base makeup biasanya tuh paling setengah kepal. Nah, segini ini, jadi sedikit kan, walaupun ada SPF-nya dia tetap gak ngaruh. Jadi kesimpulannya adalah kalian tetap membutuhkan sunscreen sebelum pengaplikasian si Joy Lab ini ya. Walaupun namanya moisturizer tint ya, dia itu tetap namanya makeup, bukan pelembab. Jadi dipakai di atas pelembab, dipakai di atas sunscreen, baru pakai si base makeup ini. Walaupun cuma namanya moisturizer tint, ini cuma strategi marketing aja men. A healthy, almost bare but better look with radiant glow. Wajah kusam dan totol-totol bekas jerawat saya menjadi lebih tersamarkan. Dan bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana finishingnya, kita lihat langsung ke video selanjutnya. Oke, pipi kanan saya akan mengaplikasikan menggunakan jari. Nah, karena dia bisa diaplikasikan menggunakan jari, dan nanti pipi kiri saya akan pakai brush dari si Joy Lab itu. Ini saya putar-putar gini ya, biar pori-pori saya yang besar itu tampak tersamarkan, karena pori-pori besar saya itu banyak di pipi. Sebenarnya saya tuh males mengaplikasikan menggunakan jari karena kurang higienis men. Tapi hasilnya setelah saya praktekkan kemarin-kemarin, ini bukan first impression saya ya, mengaplikasikan menggunakan jari untuk menutupi, untuk menyamarkan
pori-pori saya yang besar ini lebih halus hasilnya daripada menggunakan brush. Saya nggak tahu, mungkin karena saya lebih telaten menggunakan jari lebih lama, atau karena aplikatornya antara jari dan brush. Kan kalau jari kan rata ya, ditepuk-tepuk, tuk 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 tuk, puter-puter. Nah, ini kondisi muka saya ini pas banget, lagi banyak bekas jerawatnya dan beberapa jerawat yang lumayan aktif. Jadi kita akan lihat bagaimana coveragenya, dan saya cuman pakai bedak aja nanti. Saya nggak pakai macam-macam. Bedaknya bedak tabur ya, nggak menahan minyak. Ini sebelah ada anak saya menonton. Kayaknya sepertinya anak saya tuh suka nonton maknya bikin video. Di rumah tuh nggak ada TV, jadi mungkin anak saya tuh suka menonton saya karena ya nggak ada tontonan apalagi yang ditonton kecuali saya lagi filming. Mungkin baginya itu hal yang menarik kali ya. Dia juga suka nonton YouTube sih, cuman saya batasin karena dia tuh bosenan banget nonton YouTube, gonta-ganti padahal nontonnya di laptop. Ya kan saya capek gantinya. Jadi mending aja kasih buku, kasih mainan daripada kasih YouTube. Apakah kalian ada yang udah punya anak dan mengalami seperti saya? Anak kalian kalau nonton YouTube tuh minta gonta-ganti terus sampai kemeng. Nih, di pipi nih. Nah, gimana? Halus kan, mulus kan? Kanan dan kiri, sudah dan belum? Gimana perbedaan warnanya? Apakah terlihat beda? Atau mirip-mirip? Ini geli ya. Dia itu agak kuning. Undertone-nya tuh kuningnya lumayan kelihatan. Bukan yang undertone agak merah, bukan. Ini agak yellow, yang yellownya tuh lumayan kenceng. Coveragenya lumayan ya untuk bawah mata. Yang kanan ini dia lebih mengcover area bawah mata saya yang lumayan hitam nih. Yang kiri itu lumayan hitam kan. Yang kanan itu lumayan ke cover. Untuk bekas jerawat ya meratakan lah, lumayan ya. Kita akan lihat bagaimana mengatasi bekas jerawat di pipi kiri saya. Kita akan menggunakan brush. Oh ya, ini kan jerawat kan atas dan bawah kan sama. Yang bawah saya aplikasikan lah pakai jari. Gimana coveragenya? Wow, langsung menutupi men. Dia ini coveragenya untuk sebuah moisturizer tint, dia itu lumayan. Wow, tuh kan langsung ke cover. Jadi ini untuk sehari-hari ya. Lalu kita akan menyelesaikan pakai brushnya bawaan dari Joy Lab-nya ini. Brushnya ini pendek gini men, jadi kurang enak dipakai. Tapi kualitas brushnya ini dia halus, enak dipakai, empuk, tidak nyocok-nyocok di muka gitu. Ya truk biru nih. Tapi untuk ketahanannya dia ini udah agak brodol dikit, bukan brodol sih, tapi kayak nggak rata. Nanti saya akan gunting lah ujungnya. Jadi brushnya gratisan dari Joy Lab ini lumayan ya, bisa dipakai dan enak diaplikasikan. Cuman untuk pengontrolannya dia kurang bisa mengontrol karena tiangnya atau pegangannya ini pendek. Tapi brushnya enak. Kita akan puter-puter sama ya. Sebenarnya muter-muter pakai brush kayak gini tuh agak repot ya, agak susah. Makanya saya lebih suka pakai jari kalau untuk mengisi pori-pori. Tapi kalau untuk aplikasi cepet ya enak pakai brush men. Tuh. Ya untuk mengcover jerawat itu lumayan ya. Jadi untuk kalian yang bekas jerawatnya lumayan banyak, ini sisi Tone dari Joy Lab ini lumayan banget pakai untuk sehari-hari. Tinggal tambah bedak tabur, udah selesai. Kalau mau niat lagi ya pakai setting spray dan pakai blush. Selesai. Bekas jerawat kalian itu tidak akan kentara banget. Dia akan lebih tampak memudar. Ini bekas jerawat saya itu hitam-hitam. Banyak banget, saya agak gilo sih aslinya. Cuman ya gimana lagi, saya harus sabar menunggu bekas jerawat saya hilang. Butuh hilang tuh sekitar 2 atau 3 bulan pakai niacinamide dari Si Something. Gimana, kanan dan kiri udah sama belum? Finishingnya juga nggak dui-dui banget. Dan dia itu lebih lembab, lebih moist lagi kalau kita aplikasikan pakai jari ternyata. Kalau pakai brush tuh dia lebih matte. Mungkin kalau diaplikasikan pakai jari itu ketebalannya itu lebih tebal atau konsentrasinya itu lebih thick lagi daripada mengaplikasikan menggunakan brush. Karena menggunakan brush kan layernya jadi lebih tipis daripada kalau kita mengaplikasikan menggunakan jari. Gimana? Lumayan kan ya coveragenya? Tapi untuk menutupi area-area bayang-bayang saya yang hitam ya dia kurang. Maksudnya nggak kurang nampol banget, beda kalau kita pakai concealer. Ini karena saya mau konsepnya itu make up sehari-hari dan kita akan pakai uji ketahanan selama sekitar 8 jam atau 9 jam.
Jadi ya udahlah, saya cuma pakai kayak gini dan tambahin lagi pakai blush on aja. Ya, finishingnya seperti ini, coveragenya itu langsung ke medium dan dia lebih thick apabila diaplikasikan menggunakan jari tangan. Dia lebih tipis layernya apabila diaplikasikan menggunakan brush. Dan dia lebih halus, bisa mengisi pori-pori kalau diaplikasikan pakai jari, diputer-puter gini. Dan finishingnya itu lebih glowy lagi kalau diaplikasikan pakai jari. Tuh lumayan kan ya. Mana sih saya nggak gitu kelihatan sih. Cuman kalau saya lihat di mata kepala sendiri, bukan di kamera, lebih halusan pakai jari kalau untuk mengisi pori-pori. Nah ini untuk menyamarkan bekas jerawat lumayan ya. Tapi kalau mengaplikasikan pakai jari, kelemahannya adalah dia lebih thick atau lebih tebal dan lebih lama karena kalian harus meratakannya di seluruh wajah. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka mengaplikasikan pakai jari itu di pori-pori yang besar, lalu kemudian saya ratakan pakai brush. Jadi kesimpulan cara pengaplikasian dari saya seperti itu. Dipakai dulu pakai jari, diputer-puter gitu tekniknya biar mengisi bolong-bolong pori-pori itu, lalu kemudian setelah agak mengisi pori-pori itu kita ratakan pakai brush. Jadi biar cepet, nggak semuanya harus pakai jari. Cuman intinya yang akan saya katakan di sini adalah dia bisa diaplikasikan pakai jari, bisa diaplikasikan pakai brush, bisa juga diaplikasikan pakai spons. Cuman kalau pakai spons itu saya rasa produknya akan terserap lebih banyak ke sponsnya daripada apabila kita mengaplikasikan pakai brush ataupun jari. Finishingnya itu dia tertulis a healthy almost bare but better look with radiant glow, dan dia memang benar. Yang mana sebelum make up ini wajah saya itu kusam, lalu kemudian setelah saya pakai moisturizer tint dan sedikit blush on, yang ada adalah wajah saya menjadi lebih baik atau lebih segar, lebih menyenangkan dilihat, dan titik-titik atau bekas-bekas jerawat di wajah saya itu menjadi lebih tersamarkan. Padahal saya cuma pakai sedikit aja, jadi bener-bener oke men. Oke. Tapi menurut saya dia bukan moisturizer tint, karena yang namanya moisturizer dia itu teksturnya lebih enteng. Tapi si Joylab ini teksturnya mirip seperti foundation. Jadi saya rasa ini foundation, bukan moisturizer tint. Walaupun di dalamnya itu mengandung berbagai macam zat-zat yang biasanya terdapat di pelembab. Tapi tetap menurut saya ini adalah base makeup yang bisa disebut sebagai foundation. Finishingnya itu seperti kulit, yang mana ada glow-glownya sedikit seperti ini. Nah, finishingnya seperti ini, ada glow-glownya sedikit. Coveragenya dia itu langsung ke medium, nggak ada sheer tapi langsung ke medium, sangar ya. Oh iya, apakah dia transfer proof atau tidak? Saya belum tahu ya. Dia ini masih transfer kalau basah, jadi dia tetap butuh di set pakai bedak tabur ya. Ini barusan saya gini-ginikan, dan dia masih transfer di tangan saya. Nih kelihatan nggak coklat-coklat itu? Kelihatan ya, karena saya males ngubah settingan kamera saja. Ya, ini adalah make up 9 jam saya setelah pakai Joylab, dan hasilnya seperti ini. Lumayan berminyak ya. Dan tadi kegiatan saya itu biasa aja, saya ke outdoor area, yang mana di outdoor itu sudah malam hari dan nggak panas kemruyuk gitu, nggak keringetan, anginnya juga lumayan. Kemudian saya bawa tidur di ruang ber-AC, tapi minyaknya tetap kenceng begini. Oh ya, ini saya cuma touch up lipstick doang ya, saya nggak touch up apapun. Di bagian bawah mata ini lumayan crack ya, bagian bawah mata kiri ini, kelihatan nggak? Mantap, tapi minyaknya saya lumayan banyak banget ya. Tapi di atas bibir saya tetap keringetan, dan hasilnya adalah atas bibir saya itu lumayan glodoki atau menipis ya, nggak rata lah istilahnya. Bekas-bekas jerawat saya lumayan ya, masih ke cover, cuman minyaknya yang keluar itu lumayan banyak juga. Nih bagian bibir nih, dia lumayan meritili kan ya, karena nggak rata gitu, kena keringet. Dan bagian pipi sini smile lens itu dia nggak crack sedikit banget sih, tapi cracknya tipis banget, nggak terlalu kelihatan. Cuman di area yang nggak ada keringetnya, yang keringetnya tuh nggak stay gitu, atau keringetnya delewer, tadi sempet ada keringet delewer di sini, dia masih oke ya kalau yang keringetnya delewer gitu. Cuman kalau keringetnya stay di atas itu tetep ya dia bakal
memudarkan si skin tone dari Joylab ini. Aduh, lipstikku. Iya, diresi ya malah tambah. Oke, kita akan langsung cek pakai tisu biru. Ini saya udah berminyak dan dia lumayan transfer di tisu putih ini. Jadi setelah berminyak itu dia lumayan transfer, tapi transfernya nggak banyak banget gitu. 1. Oh ya, setelah pemakaian 9 jam tuh saya nggak kerasa itu kayak pakai hal berat gitu, enggak. Cuman beratnya tuh kerasa di minyak yang ngumpul di wajah saya gitu. Beratnya itu karena minyak yang tidak dibersihkan atau tidak di touch up. Tapi kalau kalian udah touch up gini ya, rasanya minyaknya tuh kerasa keambil gitu, jadi enak sekali itu. Kalau minyak udah keambil, udah dipakai wudhu, udah dilap pakai tisu, udah diambil pakai tisu biru, tuh rasanya wajah enteng gitu. Ya kan, untuk kalian yang kulitnya berminyak pasti kalian merasakan penderitaan kita yang kulitnya berminyak. Wajahnya kayak tebel itu, isinya minyak loh. 2. Wow, banyak banget ini kayaknya nih. Wow, habis 3 men, banyak banget. Ternyata pakai primer itu berpengaruh ya men ya. Besok saya akan pakai primer. Anggap aja lah 3,5 nih. Jadi dia untuk kemampuan menahan minyak selama 9 jam dia itu kurang sekali. Tapi untuk ketahanan untuk tetap stay di kulit kita, karena dia itu konsepnya itu tinted moisturizer atau moisturizer yang ada warnanya. Joylab ini yang skin tone ini oke punya men, ketahanannya itu 9 jam dia masih stay di tempat kita, di wajah kita, walaupun dia itu gabung bersama minyak-minyak yang ada di wajah kita. Oke, sekian review dari saya. Dadah, assalamualaikum. Oh iya, terakhir, apakah dia setelah diambil minyaknya, apakah dia masih transfer? Ya, transfer bagian cuping hidung doang nih. Nah, kelihatan kan? Cuping hidung doang itu. Ya, ini makeup saya sudah sekitar 4 atau 5 jam. Kita akan lihat bagaimana ketahanannya terhadap minyak. Oh ya, ini saya dapat cermin dari Luke X Livni Sander no bedaki. Suami saya sampai tanya, iki mesti makeup lokal soalnya jenenge no bedaki. Saya tuh agak iman-iman soalnya makeupnya bagus. Iman-iman busa itu loh. Ternyata dia nggak terlalu berminyak tuh. Jadi sekitar 5 jam itu kalau saya pakai primer dan setting spray berlayer-layer, dia itu seperti ini. Nah, nggak terlalu banyak minyaknya, tapi kerasa lengket aja mukanya. Ya mungkin karena minyaknya itu mengumpul di sini dan saya pakai setting spray dari Lekat. Karena setting spray dari Lekat itu finishingnya atau rasa di muka itu rasa lebih lengket. Dan ternyata ketahanannya 5 jam dia itu lumayan. Jadi cuma segini doang nih, kelihatan kan? Dan dia transfer, kalau minyak-minyaknya itu transfer ke sini. Oke, kita akan lihat bagaimana ketahanannya terhadap air, karena setelah ini saya akan wudhu. Oh iya, di garis-garis ini tuh dia nggak crack sama sekali men. Di smile line saya itu nggak crack tuh, nggak crack. Cuman bawah mata crack karena itu saya terlalu banyak pakai concealer bawah mata. Nih nggak crack kan? Nggak crack kan? Keren men ini si Joylab ini. Jadi si Joylab Skin Tone ini adalah base makeup yang lumayan ringan, coveragenya lumayan bisa menahan minyak kalau kalian pakai primer dan setting spray berlayer-layer. Tapi kalau kalian nggak pakai primer dan setting spray, yang ada adalah minyak kalian tuh banyak sekali men. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Gimana? Kalian tetap tertarik untuk membeli si Joylab Skin Tone? Dadah, assalamualaikum. Ya, ini muka saya sudah saya guyur pakai air karena saya sudah berwudu dan sholat. Dan kemudian bagaimana ketahanannya? Dia luntur terhadap air wudu. Jadi dia itu nggak nampol-nampol banget ya sama air wudu ya. Nih gerompel-gerompel nih, kelihatan kan? Gerompel-gerompelnya ini yang ada foundationnya, ini yang enggak. Jadi dia itu luntur terhadap air nih. Bekas jerawat saya juga udah kelihatan. Sebenarnya bekas jerawat ini karena concealer sih. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Tapi ketika keringatnya saya tap-tap gitu pakai sponge, ya nanti base makeupnya keangkat men. Jadi kalau kalian berkeringat pakai si Joylab Skin Tone ini, biarin aja, nggak usah ditap-tap, nggak usah disentuh-sentuh. Nanti yang ada adalah base makeup kalian akan terangkat. Jadi kalau kalian berkeringat biarin aja, nggak usah ditap-tap, nanti akan rusak makeup kalian.